Om Awigam Astu Namasidam Om Sri Astu Astu Swaha Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Umat sedharma yang berbahagia, sahabat podcast yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dewa Bagus Astika Utara dari SD Madania kelas 4 SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pentingnya Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Kata toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia tidak akan pernah lepas, karena negara ini sangat majemuk, terdiri dari ribuan pulau, suku, adat, dan budaya. Oleh karena itu, sikap dan perilaku toleransi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan di Indonesia. Umat sedharma yang berbahagia, kita patut bersyukur karena umat Hindu dikenal sangat menjunjung tinggi perbedaan. Hindu mengajarkan desa, kala, dan patra yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sangat banyak kita temui ajaran yang mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menghargai satu sama lain, seperti Tatuam Asih. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dan sudai baku tembakam, kita hidup di bumi dan langit yang sama di dunia ini. Lantas, bagaimanakah pandangan Hindu terhadap keberagaman itu sendiri? Kemudian tidak bisa diseragamkan karena adat dan budaya yang berbeda. Dalam kitab suci Bhagavad Gita 4.11 disebutkan, Yeyatamam prapadyante tam stataiva bhajamyaham mamawat manuvartante manusyah partha sarvasaha. In whatever way people surrender to me, I reciprocate accordingly. Everyone follows my path, knowingly or unknowingly, O son of Pritha. Bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima, wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Jadi, dari sloka tersebut dapat dipahami bahwa Sang Hyang Widi tidak pernah membedakan jalan atau cara yang kita lakukan untuk memujanya. Sang Hyang Widi akan menerima semua itu. Sloka ini mengajarkan umat Hindu untuk melihat perbedaan atau kebinekaan sebagai sesuatu yang selalu ada di dunia ini. Inilah yang mendasari, walaupun pemeluk agama Hindu berbeda suku dan budaya, namun tetap satu. Hindu tidak anti terhadap perbedaan, baik secara kebudayaan, adat istiadat, dan dalam ritual upacara dan upakara. Kita tetap memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita harus tetap menghormati umat Hindu di seluruh Nusantara yang melakukan pemujaan berbeda dengan kita. Dalam Chandogya Upanishad juga disebutkan, Om Tat Ekam Ewa Adityam Brahman, Hyang Widi hanya satu, tak ada duanya dan maha sempurna. Jadi, kita perlu menyadari bahwa Hyang Widi hanyalah satu, tidak ada duanya, dan maha sempurna yang meresapi setiap insan di semesta ini. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran Hindu kita mengenal Tatuam Asih. Jika kita mencubit orang lain, maka dia akan merasa sakit. Lalu, jika kita dicubit juga akan terasa sakit. Maka jika kita dicubit rasa sakit, jangan pernah mencubit orang lain. Kita tidak suka jika ada barang kita yang dicuri, maka jangan mencuri barang orang lain. Melakukan perbuatan yang buruk terhadap seseorang sama halnya kita telah menghilangkan perbuatan baik yang ada dalam diri kita. Inilah yang disebut Tatuam Asih. Demikian pula, jika tidak ingin diperlakukan tidak baik oleh orang lain, maka kita tidak boleh juga memperlakukannya dengan tidak baik. Jadi, jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain dan mereka juga suka terhadap kita, maka perlakukanlah mereka dengan sebaik mungkin. Tidak berarti bahwa kita harus mengistimewakan mereka,
Paling tidak, perilaku kita terhadap mereka tidak menyakiti orang lain, maka orang pun akan sentiasa menyayangi kita. Andaikan kita melakukan keburukan dengan mencuri, maka kita juga akan memiliki kekhawatiran yang sama terhadap barang kita. Akhirnya kita merasa ketakutan dan dihantui oleh perilaku buruk kita sendiri. Siapapun yang melakukan keburukan terhadap orang lain, maka dia sendiri yang akan merasakan kegelisahan di dalam hidupnya. Umat sedang yang berbahagia, Hindu juga mengajarkan Trikaya Parisuddha. Tri artinya 3, Kaya artinya tingkah laku, dan Parisuddha artinya yang harus disucikan. Jadi 3 tingkah laku yang harus disucikan, yang meliputi pertama, Manasika Parisuddha, artinya pikiran yang harus disucikan. Kedua, Wacika Parisuddha, artinya perkataan yang harus disucikan. Ketiga, Kaika Parisuddha, artinya perbuatan yang harus disucikan. Dari ketiga hal tersebut, mungkinkah kita masih berbuat anarkis terhadap orang lain? Pikirkanlah kembali. Jadi, sebelum melakukan hal tersebut, mungkin kita akan berpikir 10 kali atau bisa beribu-ribu kali. Jangan sampai memikirkan cara untuk membalas dendam kepada seseorang. Contoh kecil saja, saat kita bertengkar dengan teman yang hanya masalah sepele lalu mengatakan, "Kamu ini kurang ajar sekali." Mungkin orang lain yang melihat sekaligus salah paham dengan peristiwa tersebut, dia hanya akan diam dan tersenyum saja. Ibarat ketika kita melihat seorang bayi yang mana tingkahnya banyak, kadang-kadang ingin merampas barang karena ada yang disukainya, padahal barang itu bukan miliknya. Namun kita yang sudah bersekolah tidak boleh seperti bayi tersebut. Seperti halnya niatnya hanya ingin bercanda, ketika ada seseorang yang mengatakan pada kita, dasar, gitu aja gak bisa." Kalau kita menerima hal tersebut positif, kita anggap itu hanya sebuah candaan dan pastinya kita tidak akan marah karena hal tersebut. Tapi kalau kita pikirannya negatif, maka sesuatu yang tampak baik akan terlihat buruk. Jadi kita harus menunjukkan pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai umat Hindu, marilah kita bersama menjunjung tinggi toleransi sehingga kehidupan beragama akan sangat toleran, baik dengan sesama Hindu maupun dengan umat agama lainnya. Bukankah bunga di taman tidak akan tampak indah jika hanya terdiri dari satu saja jenis dan warna bunga saja? Namun jika ada banyak warna dan jenisnya, maka akan tampak lebih indah. Sama halnya dengan Indonesia yang sangat beragam. Demikian podcast Hindu saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Podcast ini bekerja sama dengan ICHI, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia.